gitu. Jadi kalau misalnya tempatnya organisasi atau tugasnya itu besar gitu, luas, perlu ini ya, penghubung gitu ya, dan satuan tugas yang lebih serius dalam menangani atau menghubungkan antar dua bagian organisasi. Kemudian yang kelima itu tim ya. Tim itu adalah satuan tugas yang bersifatnya permanen. Kalau yang sebelumnya task force-nya itu sifatnya ya bisa kapan aja gitu ya, nggak saklek gitu. Tapi kalau tim itu udah sifatnya permanen. Terutama misalnya dalam satu perusahaan, kan nggak mungkin misalnya dia ada project semuanya kerja. Nah itu nanti dibagi-bagi gitu ya, dibagi-bagi pembagian tugasnya. Kemudian mereka yang terpilih itu nanti akan menjadi satuan tugas yang sifatnya permanen dan menyelesaikan project ya gitu ya, atau tugas yang harus dilakukan. Kemudian yang keenam itu integrator permanen. Ini untuk mengintegrasikan gitu ya, suatu jabatan yang diperoleh secara khusus gitu ya, dan bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan beberapa bagian organisasi. Jadi gak cuma satu aja. Itu memang ya, kalau di birokrasi paling gampang memang ada satu bagian ya, setiap departemen ada satu bagian yang misalnya kayak bagian humasnya itu nanti mereka yang akan mengkoordinasikan dengan yang lain. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Mau minum silakan ya, sambil minum sambil cemil-cemil, nggak tidur asalnya, jangan tinggalkan saya. Atau sambil kerja nih semua ya, masih kepada kerja nih sekarang, masih bertugas. Halo, pada kemana ini, ayo. Oke. Ini saya barusan minum dulu nih. Ya, tentang tadi kalau yang sebelumnya itu vertikal, yang ini gambar untuk yang horizontal ya. Jadi bisa dilihat kalau untuk tingkat koordinasi horizontal itu seperti apa ya. Kalau untuk tingkat yang rendah, kemudian kapasitas alat hubungannya itu yang rendah, biasanya paling mudah adalah dengan dokumen tertulis. Kemudian kalau misalnya dokumen tertulis kurang kuat gitu ya, karena untuk hal-hal yang sederhana saja, itu dengan kontak langsung gitu ya, dengan kontak langsung. Kemudian ada namanya liaison tadi, penghubung, terus task force dan tim. Kemudian yang paling kuat ya untuk mengkoordinasikan, yang secara khusus mengerjakan atau menjalankan tugas tersebut, ada integrator permanen. Integrator tuh integrasi yang melakukan gitu. Integrator, integrasi orang yang melakukan, pelakunya gitu ya. Nah, ini untuk yang ini itu struktur organisasi tentang terkait dengan fungsi dan produk gitu ya. Jadi memang kalau awal-awal nih teman-teman misalnya sedang menginisiasi suatu rencana bisnis lah kayak gitu, ataupun mau bikin usaha apa terserah, itu kan secara nggak langsung teman-teman membuat sebuah pengorganisasian gitu ya, dan kalian adalah manajer gitu, para manajer. Nah ketika misalnya organisasi yang terbentuk atau usaha ini yang baru dibuat ini masih awal sekali, itu memang bagaimanapun sebaiknya dirancang ya, kita diberikan rancangan, kemudian mulai dibagi-bagi tugasnya apa saja. Jadi kalau misalnya dulu ingat organisasi yang kecil itu ya, yang mudah-mudah dulu, yang simple-simple, kemudian semakin ramai, semakin berkembang, semakin banyak gitu orangnya, itu harus disesuaikan juga bentuk rancangan bentuk organisasinya. Kemudian pembagian tugasnya juga harus jelas, karena kalau enggak nanti bisa tumpang tindih gitu kan, jadi bingung siapa yang ngerjain apa gitu. Kemudian ada juga harus menetapkan hierarkinya gitu ya, wewenang juga, siapa yang bisa mengeluarkan perintah ataupun melakukan satu kerjaan gitu ya. Kemudian juga membuat penetapan hubungan vertikal maupun horizontal untuk mencapai koordinasi gitu. Nah ini yang pertama dijelaskan adalah nanti struktur fungsional ya.
kegiatan pada seluruh tingkatan dikelompokkan sehingga kegiatan yang fungsinya sama terkumpul pada satu bagian. Contohnya bagian administrasi untuk semua divisi atau departemen. Jadi kalau organisasi gitu dan agak gede lah, kalau enggak tempat-tempat atau departemen-departemen yang dia banyak sekali ya urusan-urusannya gitu. Jadi kalau misalnya ya gampangnya laki-laki adalah birokrasi kita di kementerian, di kementerian atau pemerintahan. Jadi kalau misalnya setiap divisi atau departemen itu punya bagian administrasi, kadang itu kurang efektif atau efisien. Jadi dibuatlah yang namanya struktur fungsional. Jadi dia dirombak gitu semua fungsi yang terkait misalnya finansial nanti dibentuk di satu divisi keuangan lah gitu misalnya. Kemudian ada yang namanya bagian administrasi, ini misalnya sekretaris, itu juga nanti dikelompok-kelompokkan berdasarkan fungsinya atau tugas yang dijalankan. Nah, ini ada contoh ya. Bagian lagi bedanya struktur organisasi fungsional sama menurut produk. Nah, kalau fungsional tadi jelas ya, fungsi-fungsinya ada lead bank, ada pemasaran, keuangan, produksi gitu. Jadi disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan. Sedangkan struktur organisasi menurut produk ini bisa dilihat ya. Ada produk A, B, C, misalnya gampangnya merek apa ya, merek elektronik yang paling terkenal apa? Apa ya merek elektronik yang paling ramai, paling ini apa, misalnya saya masih ingat apa sih ya, Toshiba lah gampangnya, Toshiba atau produk lain apa ya. Oh, kalau Taiwan ini ya Tatung ya, Tatung tahu, Tatung nama merek. Nah, ini bukan promosi ya, bukan jualan. Di Tatung itu kan tahu ya, produk elektronik rumah gitu tuh kan banyak sekali. Nah, ini bisa saja misalnya dalam satu pabrik dengan merek Tatung, dia kan terbagi-bagi ya. Mungkin Tatung tuh ada buat produksi si Tatung rice cooker, ada juga yang untuk kompor, ada yang elektronik lainnya. Nah, itu nanti dia dibagi-bagi jadi divisi produk A, B, C. Kemudian nanti masing-masing mereka ada juga bagian-bagian untuk lead banknya sendiri, produksinya sendiri, dan keuangan sendiri, juga pemasaran. Karena kan kalau misalnya satu perusahaan gede gitu dan banyak sekali nih ya yang dikerjakan, nah itu akan lebih efektif kalau dikelompokkan berdasarkan produk-produk yang dibuat gitu. Oke. Nah, ini Mbak Lolo baru. Selamat datang Mbak Lolo. Ya, silakan sambil nyambi minum, nyambi makan. Oke. Nah, ini karakteristik struktur organisasi fungsional. Ada aspek lingkungan, ada aspek sistem internal, dan nanti karakteristik seperti apa. Ini Mbak Lolo menyapa. Waalaikumsalam Mbak, langsung gabung ya. Oke. Nah, ini aspek lingkungan gitu ya. Bisa teman-teman baca ya, baca sendiri kayak apa pembagiannya gitu ya untuk yang organisasi fungsional. Terus apa juga kelebihan dan kekurangannya. Di sini disebutin kalau misalnya untuk organisasi yang tadi fungsional, yang dipilah-pilah berdasarkan fungsi, itu memang cocok untuk lingkungan yang stabil saja gitu. Kalau misalnya dia nggak rutin itu kan berubah-berubah terus kan masih bingung. Jadi kurang efektif kalau misalnya itu digabung menjadi satu, kalau misalnya ada banyak yang harus diubah gitu. Jadi untuk lagi-lagi ya, segala sesuatu itu dipertimbangkan adalah untuk efektivitas dan efisiensi. Kemudian nih ya, tadi udah disebutkan dapat mencapai efisiensi ekonomis pada masing-masing bagian. Terus ada merangsang berkembangnya keterampilan yang bersifat fungsional
terus mampu mencapai sasaran bagian. Ada juga sesuai untuk organisasi berukuran kecil ya sampai sedang. Kemudian baik bagi organisasi yang menghasilkan satu atau sejumlah kecil jenis produk. Ya. Kemudian kalau kekurangannya nanti itu respon organisasi terhadap perubahan jadi lambat. Kemudian pengambilan keputusan menumpuk di puncak organisasi. Kemudian koordinasi antar bagian tidak terlalu baik. Terus inovasi juga terbatas. Terus pandangan terhadap sasaran organisasi jadi terbatas. Nah, kalau tadi udah struktur fungsi, sekarang ya produk. Nah, produk ini terdiri dari bagian-bagian yang masing-masing merupakan unit organisasi yang lengkap, memiliki struktur fungsi yang diperlukan. Nah, ini lingkungan, aspek lingkungan dan aspek sistem internal. Ketidakpastian lingkungan masalah isu utama. Kemudian karakteristiknya itu yang tadi ketidakpastian lingkungan sedang sampai tinggi ya. Kalau masalah melayani satu segmen pasar, kepuasan konsumen, kegiatan yang terkoordinasi menurut satu jenis output atau produk. Kemudian sistem internal dan sasaran bagian, perencanaan anggaran sampai informasi itu bisa dilihat dan dibaca detailnya. Oke. Tadi aspek kelebihannya paling sesuai untuk lingkungan tidak stabil ya, kalau yang struktur produk gitu ya, struktur produk cocok memang untuk lingkungan tidak stabil dan perlu perubahan yang cepat. Kemudian penanggung jawab produk jelas sehingga konsumen dapat merasa puas. Terus koordinasi antar fungsi menjadi baik, ada juga bagian-bagian dapat beradaptasi dengan baik terhadap tuntutan luar. Kemudian sesuai untuk organisasi berukuran besar, terus baik bagi organisasi yang menghasilkan banyak jenis produk, lebih efektif ya kalau misalnya ada mengerjakan sesuatu secara rame-rame. Sedangkan kekurangannya itu tidak mampu mencapai efisiensi ekonomis, kemudian koordinasi antar produk sulit, keahlian teknis hilang karena tidak ada spesialisasi fungsional, terus integrasi ataupun standarisasi antar produk sulit dicapai. Nah, ini untuk tadi kalau dari dibahas yang struktur fungsional, kemudian ada struktur produk ini ininya gabungan dari keduanya. Jadi paling atas ada pimpinan, terus fungsinya ya, struktur fungsional itu berarti ada bagian adminnya, keuangan, personalia, lead bank. Tapi secara garis komando ya atau perintah itu dari pimpinan langsung ke bawah ada divisi produk 1 dan 2. Kemudian ada juga yang mengerjakan bagian pembelian, terus ada produksi dan juga pemasaran. Nah, ini ada namanya struktur matriks gitu ya. Ada sebuah studi kasus di dalam buku panduan gitu. Ini ada nih sebuah perusahaan konstruksi punya proyek pembangunan di 5 lokasi yang saling berjauhan. Nah, jika setiap proyek pembangunan perlu keterlibatan tenaga ahli konstruksi, maka perusahaan akan menggunakan struktur fungsional. Terus itu pun kalau perusahaan tersebut hanya punya 1 tenaga ahli. Terus selanjutnya ada menggunakan struktur produk jika perusahaan memiliki 5 tenaga ahli, sehingga dapat menempatkan seorang tenaga ahli pada setiap proyek. Kemudian tuntutan untuk menggunakan
struktur matriks terasa pada saat kondisi perusahaan tanggung.